Halo Story Lovers. Berikut 10 fakta menarik Prabowo Subianto. Yang pertama, siapa di sini yang belum tahu nama panjang dari Menteri Pertahanan kita Bapak Haji Prabowo Subianto? Amel kasih tahu yo. Nama lengkap Menhan kita tercinta ialah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo yang lahir 17 Oktober 1951 di Jakarta. Yang kedua, masa kecil. Lahir di Jakarta, masa kecil Bapak Prabowo Subianto sebagai putra ekonom Sumitro Joyo Hadikusumo banyak diluatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Bapak Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Yang ketiga, militer. Bapak Prabowo Subianto tumbuh besar dan menjadi seorang militer yang hebat. Dalam karirnya tersebut beliau menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggolo di Timur Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1980. Pada tahun 1996 hingga akhirnya Bapak Prabowo Subianto diangkat sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Hebat yo Bapak Menhan kita. Yang keempat, asmara. Pada bulan Mei 1983, Bapak Prabowo Subianto menikah dengan Ibu Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo. Namun sayangnya keduanya berpisah pada tahun 1998 tak lama setelah Orde Baru berakhir. Yang semangat yo Pak Menhan. Yang kelima, karir. Bapak Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Banyumasan, Minahasa, karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas dan ibunya berasal dari Manado. Hayo siapa yang baru tahu? Yang keenam, pendidikan. Bapak Prabowo Subianto menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada 23 Oktober 2019, Bapak Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-16 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Yang ketujuh, Gerindra. Siapa sih yang tidak tahu partai satu ini? Partai Gerindra resmi didirikan pada 6 Februari 2008. Pendirian partai ini juga melibatkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai. Bapak Prabowo Subianto memberikan ide-ide yang menjadi bagian dari visi, misi, dan manifesto perjuangan partai. Tujuan utama Partai Gerindra adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan berketuhanan, dengan landasan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Kedelapan, Menteri Pertahanan. Bapak Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Mantap betul. Menurut Presiden Jokowi, Bapak Prabowo Subianto dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena memang pengalaman beliau besar di situ.
Serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamiza Triakudu ke Bapak Prabowo Subianto berlangsung pada siang hari, 21 Oktober 2019 di Jakarta. Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Bapak Prabowo Subianto. Kesembilan, calon presiden. Seperti yang kita tahu, Bapak Prabowo Subianto sudah 2 kali mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia. Namun nasib Bapak Prabowo Subianto belum mengarahkan beliau menjadi pemimpin negara Republik Indonesia ini. Semangat yo Pak! Ke-10, 2024. Di bakal pemilihan umum tahun 2024, Bapak Prabowo Subianto kembali mengikuti kompetisi bakal calon presiden Republik Indonesia. Berdampingan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka putra Bapak Presiden Joko Widodo. Akankah kemenangan menghampiri Bapak Prabowo Subianto? Kita doakan ya teman, dan tentukan pilihan teman semua. Jangan sampai golput ya teman. Sekian penjelasan 10 fakta menarik Bapak Prabowo Subianto yang sudah saya rangkum. Jika teman semua mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga terhibur. Story lovers, kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar ya teman. Jangan lupa klik like, subscribe dan share. Terima kasih teman story lovers semua.